Happy Sunday, salam sukacita buat saudara semua. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat, penuh dengan sukacita dari Tuhan. Amin. Kembali kita akan beribadah secara online saudara, dimanapun saudara berada, di rumah, dimanapun saudara. Tapi saya percaya hadirat Tuhan melingkupi tempat saudara. Roh Kudus ada dalam hati kita bersama-sama. Kita tetap akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Karena itu saudara terkasih, mari buka hati kita. Siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Let us worship God. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu itu pasti yang terbaik. Mari sama-sama nyanyikan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, lewati setiap cobaan, Tuhan berikan kami kekuatan. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menolong kami, untuk menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari dimanapun saudara berada, angkat kedua tanganmu, katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, Amin. walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
Mari nikmati hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan dan sembah Dia. Kami sembah Kau. Bawa hatimu menyembah Tuhan. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Sembah kami tinggikan Engkau. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Ya Ramasyana. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik untuk menolong kami. Waktu Tuhan yang terbaik untuk membangkitkan kami Tuhan. Jesus, we worship you. Jesus, Jesus, we worship you. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Yang ada dalam hati kami. Yang ada dimanapun kami berada saat ini. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kami percaya Engkau bertahta atas setiap pujian kami. Atas setiap penyembahan kami. Dan hati kami bersuka cita menyambut berkat-Mu yang baru hari ini. Menyambut mujizat-Mu yang baru hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita. Mari saudara terkasih yang percaya Tuhan kita hadir dan memberikan kita kemenangan, sama-sama katakan amin. Dimanapun saudara berada, kita mau memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin, mari bersama-sama naikkan syukur kita. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti.
Mari bersama hatimu bersama katakan. Ku tak akan pernah memuji, meninggikan namamu selain memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau kasih hanya untukku, takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau ganti hanya untukku, hidup yang kau ganti hanya untukmu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh, bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Tepuk tangan sama-sama. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan. Mari sama-sama nyanyikan. Nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Semuanya. Katakan, tiada caranya. Tiada taranya, tiada bandingannya, Kebaikanmu Tuhan. kebaikanmu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, Tak tergantikan. ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Katakan engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku.
Dimanapun saudara, silakan duduk saudara. Kita akan saksikan bersama NDC News. Shalom NDC, berikut kami sampaikan sejumlah informasi NDC untuk 1 minggu ke depan. Pendaftaran premarital untuk long distance relationship telah dibuka. Pendaftaran melalui core leader dan pendaftaran terakhir 31 Maret. Pastikan saudara telah memfollow, like, dan subscribe seluruh sosial media NDC dengan akun NDC Ministry. NDC Youth pada Sabtu di NDC Central Park dan pada hari Minggu di NDC Bewok ditiadakan. Saat beribadah online, saudara tetap dapat memberikan persembahan melalui website dan aplikasi NDC atau melalui transfer bank. Kita seringkali mendengar tidak ada yang gratis di dunia ini. Di balik sebuah kesuksesan, ada harga yang harus dibayar. Tapi, apakah harganya sebanding? Begitu pula Yesus. Untuk sebuah kemenangan atas dosa, Ia pun telah membayar harganya. He paid the price. NDC Women Rabu 1 April di NDC Central Park dan Kamis 2 April di NDC Living World ditiadakan. Pendaftaran relationship level untuk long distance relationship telah dibuka. Pendaftaran melalui core leader. Pastikan saudara telah bergabung di dalam core dengan mendaftar melalui aplikasi NDC. Demikianlah informasi dari NDC News minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kasih-Mu begitu besar buat kami Tuhan. Kau hai Bapa yang setia buat kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanyakan segalanya bagi-Mu. Ku percaya, oh, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
iman katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami merasakan hadirat Tuhan sedang melawat setiap kami umat-Mu. Dimanapun kami mengikuti ibadah online pada minggu ini, kami percaya urapan Roh Kudus sedang bergerak melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang hari dalam ketakutan Tuhan memberi kemenangan. Terima kasih buat lawatan Roh Kudus di rumah kami dan dimanapun kami berada. Saatnya kami rindu mendengar firman Tuhan. Tuhan mengurapi kami semua, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan memakai hamba-Mu menjadi berkat saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Ya, shalom jemaat NDC dan setiap saudara yang mengikuti ibadah minggu online ini. Saya percaya di tempat saudara mengikuti ibadah online ini, kuasa Roh Kudus sedang bekerja, melawat, menghibur dan menguatkan setiap kita. Baik saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada minggu ini yang saya sampaikan, saya beri judul kebaikan di balik masalah. Saya percaya pada umumnya yang namanya manusia, saudara dan saya, enggak ada yang suka dengan yang namanya masalah. Semua orang inginnya tidak punya masalah. Tetapi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama, kita melihat bahwa firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa dalam setiap persoalan, setiap masalah yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, apapun itu, ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Mari kita bersama-sama membaca dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Setiap orang ketika dia hidup atau selama dia hidup, pasti dia punya masalah, dia punya persoalan dalam berbagai bentuk. Nah, hari ini lewat firman Tuhan yang baru saja kita baca, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan dan masalah, kita harus punya pandangan yang positif. Sehingga dikatakan tadi kita harus menganggap masalah itu, pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Hari ini saya tahu bukanlah hari-hari yang mudah bagi kita. Bukan saja karena masalah virus corona yang ditakutkan banyak orang, tetapi juga ada dampak yang lain. Misalnya secara ekonomi, saya melihat banyak orang terdampak. Banyak orang dalam pekerjaannya sekarang mulai ketakutan karena muncul begitu banyak persoalan di tempat pekerjaan mereka. Belum lagi masalah-masalah yang lain, masalah keluarga. Dan kita melihat saudara-saudara bahwa berbagai macam persoalan sedang dihadapi oleh setiap orang, termasuk kita semua anak-anak Tuhan. Nah, mari kita melihat apa yang Tuhan sediakan, kebaikan apa yang Tuhan sediakan di balik setiap persoalan yang sedang saudara dan saya hadapi. Kalau kita membaca dengan teliti ayat tadi saudaraku, kitab Yakobus tadi, maka ada 3 kebaikan di balik masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Mari kita melihat satu persatu, 3 kebaikan di balik masalah. Yang pertama, masalah ternyata menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat atau lebih kuat. Jadi ketika masalah datang dalam hidup kita, kita jangan asal menengking masalah. Karena sekarang ada
ada satu grup anak Tuhan yang tiap pagi kerjaannya menengking masalah. Dalam nama Yesus masalah ekonomi pergi. Dalam nama Yesus penyakit pergi. Dalam nama Yesus semua pokoknya ditengking saudaraku. Tapi di sini kita melihat ternyata masalah itu saudaraku menjadikan kita menjadi kuat. Perhatikan ayat yang ketiga dari Yakobus pasal 1. Dikatakan begini, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu. Jadi di sini perhatikan ternyata masalah adalah ujian iman. Persoalan atau masalah yang sedang kita hadapi adalah ujian iman. Apa maksudnya? Maksudnya ujian iman supaya iman kita naik kelas. Karena tujuan dari setiap ujian adalah naik kelas. Anak-anak di sekolah ikut ujian supaya naik kelas. Kita juga mengalami ujian iman supaya iman kita naik kelas. Tentunya iman kita naik kelas menjadi lebih kuat. Jadi lewat persoalan sebenarnya Tuhan ingin iman kita tambah kuat. Sebenarnya masalah itu sama seperti ketika kita pergi ke fitness center, saudara. Saudara mau nge-gym, pergi ke fitness center. Nah di fitness center itu kita angkat barbel, angkat beban. Apa sih tujuannya kita angkat beban? Tujuannya kita angkat beban di waktu kita nge-gym adalah supaya otot kita terbentuk. Betul saudara? Supaya otot kita menjadi lebih kuat. Jadi ketika otot kita pakai untuk mengangkat beban, maka otot jasmani kita menjadi lebih kuat. Tentulah menggelikan dan bikin tertawa kalau misalnya ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, otot lu jangan sering dipakai. Nanti kalau ototnya sering dipakai, maka ototnya jadi lemes. Ada saudara yang ngasih seperti itu, nasihat seperti itu? Tidak seperti itu, otot itu harus dipakai, dilatih, angkat beban supaya otot saudara lebih besar dan lebih kuat. Demikian juga ketika kita punya masalah, sebenarnya iman kita tuh seperti otot, kita lagi angkat beban iman kita. Maka otot iman kita akan menjadi lebih kuat. Saya belum pernah mendengar ada orang bilang gini, puji Tuhan saudara, sepanjang tahun ini semuanya berjalan lancar. Ekonomi gak ada masalah, keluarga gak ada masalah, bisnis gak ada masalah. Dan itu menyebabkan iman saya tambah kuat. Pernah dengar orang kesaksian seperti itu? Gak ada. Kesaksian rata-rata orang bilang, puji Tuhan saudara, tahun ini saya mengalami masalah ini, masalah itu. Dan oleh pertolongan Tuhan saya berhasil keluar, memenangkan. Menghadapi masalah itu saya keluar sebagai pemenang. Dan sekarang iman saya menjadi lebih kuat. Jadi saudara-saudara, hadapilah persoalan yang hari-hari ini sedang melanda Indonesia. Persoalan masalah virus, persoalan masalah pekerjaan, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Dan percayalah bahwa masalah itu Tuhan izinkan datang untuk melatih otot iman kita, ujian iman supaya iman kita bertambah kuat. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang yang kedua. Apa kebaikan di balik masalah? Ternyata masalah menjadikan kita murni. Apa maksudnya? Mari kita baca ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Ujian terhadap imanmu itu ternyata menghasilkan ketekunan. Ternyata saudara-saudara perhatikan berdasarkan ayat 3 ini, masalah adalah sarana ujian untuk memurnikan iman kita. Sehingga dikatakan kita akan memiliki iman yang tekun. Iman yang tekun itu artinya imannya ulet. Imannya tidak mudah goyah. Saudara tahu hari-hari ini begitu banyak orang yang gampang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Kecewa. Goyah imannya. Waktu menghadapi masalah, kok saya anak Tuhan? Kenapa saya menghadapi masalah? Kok saya anak Tuhan bisa sakit juga ya? Nah ini adalah iman-iman yang salah. Mungkin waktu awal dengar khotbah, ikut Yesus nggak punya masalah. Ikut Yesus semua mulus. Jadi banyak orang ikut Yesus dengan iman, dapat berkat, dapat iman.
ikut Yesus, punya iman, semuanya beres, nggak ada masalah. Tapi justru lewat masalah yang sedang kita hadapi, yang sedang Indonesia hadapi, yang sedang bangsa kita hadapi, sebenarnya dimurnikan. Apakah ketika masalah datang, engkau berkata, Tuhan, aku percaya ada maksud Tuhan yang baik di dalamnya. Jadi kita nggak gampang pindah, goyah imannya. Kita jadi punya iman yang ulet, yang tekun. Ketika masalah datang menguji iman kita, kita tambah kuat dan kita tambah murni. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7, mari kita baca sama-sama, saya akan bacakan. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai macam masalah. Ayat 7 perhatikan. Maksud semuanya itu ialah untuk, baca sama-sama juga yang di rumah, untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga, ini pentingnya bagi kita yang diuji dan yang menang dan yang murni, sehingga kamu memperoleh apa? Puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ternyata semua masalah itu adalah untuk memurnikan iman kita. Kalau iman kita setelah diuji dan iman kita ternyata murni, aku percaya Yesus, aku ikut Yesus. Tidak ada tujuan yang lain. Aku mengasihi Dia karena Dia sudah menyelamatkan aku. Tuhan yang begitu baik, Dia sudah mengampuni dosaku. Dan ketika iman kita murni, menghadapi masalah, persoalan, problem ekonomi, problem kesehatan, Tuhan, aku tetap mengiring Engkau. Dikatakan, kita akan mendapatkan upahnya. Jadi orang yang imannya murni bukan sekedar diuji murni begitu aja. Tapi dikatakan dia akan memperoleh puji-pujian. Memperoleh kemuliaan, kehormatan. Kapan itu? Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi waktu kita ketemu dengan Tuhan, setiap orang yang imannya terbukti murni, tidak punya motivasi yang lain, dia murni mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan dengan senang hatinya tanpa embel-embel yang lain, dia akan mendapatkan reward, penghargaan dari Tuhan. Itu sebabnya hadapi masalah, jangan goyah imanmu, jangan tinggalkan Tuhan. Buktikan di tengah situasi yang seperti ini, Anda punya iman yang murni. Yang ketiga, yang terakhir, apa kebaikan di balik masalah? Masalah ternyata menjadikan kita dewasa. Dan bukankah ini tujuan dari setiap kita anak Tuhan? Tentunya kita jadi Kristen bukan tujuannya jadi konglomerat, jadi terkenal, atau wah ngerjain apa saja sukses terus. Bukan itu. Tujuan dari setiap kita adalah kita mau menjadi dewasa. Dewasa itu artinya apa? Punya karakter-karakter Kristus, menjadi seperti Kristus. Dan bukankah ini visi dari gereja kita NDC? Menjadikan setiap jemaat murid Yesus. Apa artinya menjadi murid? Menjadi murid artinya kita belajar kepada guru kita Yesus. Dan tujuan murid artinya akhirnya adalah menjadi seperti gurunya. Kita mau jadi seperti Yesus. Nah perhatikan ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna. Teleios dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Ini saya katakan dewasa. Jadi dewasa itu saudaraku berbicara tentang bukan lamanya saudara jadi Kristen. Bukan wah saya udah 20 tahun, 30 tahun, bukan. Tapi dewasa bicara tentang pertumbuhan rohani kita. Bagaimana kita punya karakter Kristus. Jadi dewasa bicara tentang karakter. Karakter seperti Kristus. Dan itu terjadi ketika kita mengalami masalah. Kita mengalami masalah,
Tadinya kita adalah orang yang sombong misalnya. Wah, kita orangnya sombong, lihat orang sebelah mata. Yang ngomongnya gede. Tapi Tuhan izinkan kita diproses, kita punya masalah, kita ngalami kegagalan. Dari sombong sekarang jadi rendah hati. Dari mengandalkan diri sendiri sekarang jadi mengandalkan Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Darinya tidak sabar, diproses lewat masalah, sekarang harus sabar. Kayak lagu tadi, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Kita biasanya merasa mau cepet, kita diproses. Lewat masalah kita jadi sabar. Jadi intinya saudaraku, di balik masalah ada kebaikan yang luar biasa. Karena lewat masalah kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Kita punya karakter Kristus. Kita punya buah-buah roh. Sabar, ya, kita punya kasih, penguasaan diri. Itu adalah proses pembentukan Tuhan lewat masalah yang sedang kita alami. Itu sebabnya bergembiralah menghadapi masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Karena lewat masalah itu Tuhan membentuk kita, iman kita jadi tambah kuat, iman kita dimurnikan. Saya mau menutup firman Tuhan pada minggu ini. Saya bacakan ayat yang terakhir dari 1 Korintus 10 ayat 13. Tujuan apa saya bacakan ayat ini? Supaya kita menghadapi setiap masalah itu dengan semangat. Dengan gairah. Karena ada beberapa poin yang penting di dalam ayat yang terakhir ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa saudara? Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Katakan sama-sama yang di rumah, masalah saya biasa. Saya nggak dengar suara saudara yang di rumah tapi mendengar dengan iman. Semua mengatakan masalah saya biasa. Jadi jangan saudara lebay dan mengatakan masalah saya Pak Pendeta luar biasa. Alkitab tidak mengatakan masalah kita luar biasa. Alkitab mengatakan masalah yang kita hadapi masalah biasa. Jadi masalah yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita masalah yang biasa. Terus dikatakan tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah ini lagi sesuatu yang menarik. Masalah kita biasa, yang selanjutnya tidak melebihi apa tadi? Kekuatan kita. Katakan sama-sama dari rumah saudara atau di tempat saudara mengikuti ibadah online ini. Tidak melebihi kekuatanku. Amin. Tidak melebihi kekuatanku. Jadi saudara jangan menganggap Tuhan itu mengizinkan masalah tanpa mempertimbangkan kekuatan kita. Percayalah masalah yang kau hadapi tidak mungkin melebihi kekuatanmu. Dan yang luar biasa, kalimat selanjutnya dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi masalahmu biasa, masalahmu tidak melebihi kekuatanmu, dan ketika Tuhan mengizinkan masalah itu datang dalam hidupmu, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Jadi hari ini percayalah kepada firman Tuhan. Saya nggak tahu masalah saudara apa. Mungkin saudara merasa terlalu besar. Tapi percayalah pasti Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Masalah ekonomi yang kau hadapi. Saudara mungkin di PHK perusahaan. Sekarang banyak perusahaan juga sulit. Tapi percayalah tidak melebihi kekuatanmu dan Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Percayalah saudaraku, kalau engkau sungguh dalam Tuhan, beriman pada Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Hadapi setiap persoalan dengan sukacita. Percayalah engkau akan keluar sebagai pemenang, percayalah sudah ada jalan keluar bagi setiap kita. Ya mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang di rumah di mana engkau berada berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pemain musik bisa siapkan diri. Saya ingin kita nyanyi lagu yang sudah kita nyanyikan yang lalu, saudaraku. Dan lagu itu berkata, ada kemuliaan Tuhan di dalam badai. Tuhan tidak melalukan kita dari badai. Kita harus menghadapi badai.
tapi kita akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam badai. Saya juga mengundang para pastor yang mendampingi saya, yang bersama saya juga undang untuk bersama-sama di depan. Saya ingin kita berdoa bersama-sama. Saya percaya kuasa doa, lawatan Tuhan di rumah-rumah saudara, kesembuhan, kelepasan dan berkat Tuhan, Tuhan sediakan bagi setiap kita. Haleluya. Worship leader bisa bantu saya untuk menyanyikan pujian ini. Di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saya bersama dengan para pastor akan berdoa untuk setiap jemaat NDC dan setiap orang yang mengikuti ibadah ini lewat online dimanapun kau berada. Kalau saudara dalam pergumulan, dalam masalah, hadapi masalahmu, jangan lari dari masalah. Hadapi dengan sukacita. Karena saya percaya masalah yang kau hadapi masalah biasa. Masalahmu tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi setiap kita. Di rumah saudara atau dimanapun, saudara yang ingin didoakan, angkat kedua tangan saudara. Para pastor angkat kedua tangannya, kita satukan hati berdoa, nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Sekali lagi dengan iman katakan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kami angkat tangan, kami satukan hati berdoa untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah lewat online di rumah mereka, di kantor mereka atau dimanapun saja mereka berada. Kami semua para pastor NDC berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menolong umat-Mu, beri kekuatan. Firman Tuhan memberi kekuatan supaya mereka menghadapi persoalan dengan berani, dengan sukacita, karena tidak melebihi kekuatan kami. Dan Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Itu sebabnya terimalah kemenangan dari Tuhan. Terimalah jalan keluar dari Tuhan. Terimalah pertolongan dari Tuhan. Lewat masa-masa yang sulit ini, jangan hidup dalam ketakutanmu, tapi berjalan dengan firman Tuhan. Dan percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Terimalah pertolongan Tuhan. Dan terimalah mujizatnya dan anugerahnya dan berkatnya turun dalam setiap rumah saudara. Suami diberkati, istrimu diberkati, anak-anakmu diberkati, seisi rumahmu semua diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan yang terakhir kita angkat tangan, satukan hati berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa, kami membawa bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Selamatkan Indonesia. Tuhan, hari-hari ini Engkau tahu begitu banyak orang yang takut Tuhan karena pandemik virus corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong Indonesia mengatasi masalah virus corona ini. Kami berdoa penyebarannya Tuhan dihentikan dalam nama Yesus. Usaha manusia terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas.
Tuhan, kami berdoa biar penyebaran virusnya dihentikan. Dan biar Indonesia bisa segera terbebas dan keluar dari krisis karena virus corona ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, para menteri, para gubernur. Dalam bertindak mengambil keputusan apapun. Dengan hikmat Tuhan membawa kemajuan dan penyelesaian bagi setiap masalah bangsa kami. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan bangsa Indonesia. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya kami mau mengakhiri ibadah minggu lewat online ini. Kami percaya Tuhan sudah melawat setiap kami. Dan kami rindu ibadah kami, pujian penyembahan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang bersama-sama kami membuka hati untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan semua yang percaya katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti. Jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku